Diserang isu PKI dan mau dibubarin oleh kadrun, elektabilitas PDIP makin tidak terkalahkan. Ditulis oleh Ferry Padli dari Siwer.com. Halo, Assalamualaikum. Berjumpa dengan Suara Kirana di channel Jurnal Media. Tidak bisa dipungkiri PDIP merupakan parpol terkuat di Indonesia saat ini. Karena selain sebagai partai penguasa, yang mana salah satu kader terbaiknya Joko Widodo duduk di kursi presiden, PDIP juga merupakan partai pemenang di Pilpres 2019 lalu. Dan melihat ke belakang, yakni sejak pemilu 1999, partai berlambang banteng moncong putih ini selalu masuk 3 besar. Di pemilu 1999, PDIP berhasil menduduki peringkat 1 dengan perolehan suara terbanyak. Kemudian di pemilu 2004 berada di peringkat kedua. Pada pemilu 2009 berada di peringkat 3, dan di pemilu 2014 serta 2019 berada di peringkat pertama. Bandingkan dengan PKS misalnya, pada pemilu 1999 partai ini berada di peringkat ke-7, pemilu 2004 menduduki peringkat 6, di pemilu 2009 berada di urutan ke-4, dan pada pemilu 2014 dan 2019 berada di posisi ke-7 dan 6. Tidak pernah sekalipun masuk 3 besar. Padahal memiliki kesamaan dengan PDIP, yakni sama-sama partai ideologi. Sementara itu menjelang pemilu 2019 lalu, PKS ini mem-PHP masyarakat, yakni menjanjikan SIM seumur hidup, serta menghapus pajak sepeda motor. Dan terbukti setelah pemilu 2019 digelar, janji partai dakwah itu tidak pernah ditepati oleh provinsi yang gubernurnya merupakan kader PKS seperti Sumbar dan NTB. Di 2 provinsi ini pajak sepeda motor masih tetap saja bayar dan SIM tetap berlaku 5 tahun. Padahal kepala daerahnya berwenang loh membuat kebijakan seperti yang telah dijanjikan oleh PKS itu. Begitupun dengan Partai Demokrat, tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan PDIP. Memang sih, pada pemilu 2009 lalu, partai ini pernah menduduki peringkat pertama. Setelah itu nyungsep di posisi keempat. Kemudian di pemilu 2019 lalu berada di posisi ke-7 dari 9 partai yang berhasil lolos ke Senayan. Sungguh tragis. Pertanyaannya, kenapa perolehan suara Partai Demokrat itu bisa turun sedemikian rupa? Tentu tidak lepas dari ulah kadernya yang gila-gilaan maling duit rakyat. Seperti Anas Urbaningrum, M. Nazarudin, Angelina Sondag, Andi Malarangeng, Jiro Wajik, Amin Santoso, Harta Timurdaya, Sultan Batugana, dan lain-lain. Bahkan sang putra mantan presiden Ibas juga disebut-sebut terlibat dalam kasus korupsi EKTP dengan menerima duit sebesar $500.000 dari Setio Novanto. Namun menurut mantan anak buah Nazarudin, Yulianis, adik dari AHY itu tidak berani disentuh oleh KPK. Lantaran Ibas berteman baik dengan komisioner KPK saat itu, yakni Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto. Nah, ternyata terpilihnya PDIP sebagai partai pemenang dan Jokowi sebagai presiden ini telah membuat banyak orang atau banyak pihak yang tidak suka. Belum lagi ditambah dengan ulah nekat Presiden Jokowi yang mau melacak aset hasil tindak pidana korupsi yang disimpan di Swiss. Tambah gusarlah mereka. Plus sekarang kader PDIP yang lain yang saat ini menjabat sebagai Menpan RB Cahyokumolo lagi asik bersih-bersih pemerintahan dari para kadrun pendukung khilafah. Perhatikan saja berita-berita di bawah ini. Dari beberapa berita itu, terlihat banget kalau PDIP kini lagi perang terbuka dengan para pengusung khilafah, Cecurut 212, ditambah dengan keberanian Presiden Jokowi sebelumnya, yakni membubarkan HTI. Tambah bernafsulah mereka mau menghancurkan partai yang dipimpin oleh Mak Banteng Megawati itu. Dari apa yang dilakukan oleh PDIP dan Presiden Jokowi itu, tercatat ada 3 kelompok besar musuh pemerintah. Pertama, kelompok parpol tertentu yang tentunya ingin berkuasa juga. Kedua, kelompok kadrun yang selama ini gencar banget menyuarakan khilafah. Dan ketiga, kelompok koruptor yang lagi was-was, takut hartanya yang disimpan di luar negeri disita oleh negara. Kelompok inilah yang saat ini bersatu padu berusaha untuk menjatuhkan Presiden Jokowi dan PDIP dengan menghalalkan segala cara. Narasi jahat pun dimainkan oleh mereka, mulai dari menuding PDIP sarang PKI, membakar bendera PDIP, mendesak PDIP dibubarkan, dan lain-lain. Termasuk juga tanpa alasan yang jelas menuntut agar Presiden Jokowi segera dimakzulkan lewat isu RUU HIP. Padahal RUU itu produk DPR, KWK. Kan gendeng nih orang.
Tapi pertanyaannya, apakah yang dilakukan oleh para kadrun 212 hendak menjatuhkan PDIP lewat isu PKI itu berhasil? Tidak, Ferguso. Berdasarkan hasil survei lembaga kredibel Carta Politika, PDIP masih berada di posisi teratas dengan elektabilitas 20,5%. Jauh di atas Gerindra 14,2% dan Golkar 10,3% yang berada di posisi kedua dan ketiga. Sementara partai yang didukung oleh Laskar Kadrun, yakni Partai Berkarya berada di urutan ke-14 dari 16 partai yang ada. Sungguh miris tiada duanya, karena semua orang juga sudah tahu kok siapa mereka, hanya sekelompok pasukan nasi bungkus yang mendewakan ex-tersangka kasus chat mesum Bang Thoyib. Jadi gak ada gunanya juga dipercaya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Kirana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.